Halo Sobat Donghua 97 dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan spoiler Donghua Renegade Immortal episode yang ke-99. Oke guys, gak usah banyak cincong lagi. Mari kita langsung saja bahas alur ceritanya. Begitu Wang Lin masuk, Wang Lin diteleportasi di ujung tempat paling terpencil Gunung Vermilion yang tersembunyi sebuah rahasia kuno. Namun yang disebut sebagai makam ini bukanlah sekedar bangunan megah penuh batu nisan. Tempat ini merupakan dunia lain di dalam planet budidaya kristal. Tempat ini dilindungi oleh kekuatan misterius yang tak bisa ditembus dari luar kecuali lewat satu jalan, yaitu Gunung Vermilion. Setiap generasi penjaga Vermilion selalu tahu satu hal, yaitu makam ini terus berkembang. Semula tempat yang dahulunya sempit kini meluas seperti dunia yang hidup lengkap dengan langit, bumi, gunung, dan sungainya sendiri. Semakin banyak potongan jiwa yang ditambahkan ke dalamnya, maka semakin luas dan hidup pula tempat ini. Disinilah Wang Lin muncul. Langkah pertama yang diinjak adalah tanah hangus yang memiliki aroma pekat asap dan suhu panas menyengat. Tanah menghitam. Helai-helai asap hitam menyembur dari sela-sela tanah melayang ke langit yang tidak biru melainkan gelap. Area bergemuruh oleh kilatan petir berwarna pelangi. Di udara, celah-celah ruang berkilauan seperti luka terbuka di langit menandakan betapa rapuhnya realitas di tempat ini. Wang Lin menyapu pandangan. Ia segera menyadari tempat ini tak seperti yang digambarkan oleh si Tunan. Perasaan ilahinya yang biasanya bisa menyapu ribuan kilometer kini terbatas di sini. Seolah-olah tempat ini menolak untuk dipahami. Ia menyentuh tanah hangus yang panas, tapi bukan karena mantra atau pertempuran. Ini panas dari elemen api murni, sebuah kekuatan alam yang tumbuh dari dasar dunia ini sendiri. Wang Lin terbang, tak ada satupun makhluk dalam radius 5.000 km. Semua yang masuk ke makam ini tampaknya dipisahkan secara acak oleh kekuatan misterius. Namun saat ia meninggalkan tanah hangus itu, sesuatu memperhatikannya. Sepasang mata hijau menyembul dari tanah, mengawasinya diam-diam lalu menghilang kembali ke perut bumi. Tiba-tiba darar. Sebuah pilar api biru muncul di tempat Wang Lin tadi berada. Api itu diam, namun suhu di sekeliling langsung melonjak. Asap hitam diusir mundur oleh gelombang panas. Namun, tak lama kemudian, asap itu justru kembali tersedot ke dalam api biru. Sebuah fenomena aneh mulai terbentuk. Asap hitam dari segala arah terbang menuju pilar api itu berkumpul seperti tentakel berputar menyatu, hingga akhirnya membentuk sosok anak kecil. Usianya tak lebih dari 9 tahun. Tubuhnya diselimuti asap. Matanya kelam legam. Ia menatap Wang Lin dan tersenyum. Tanpa perlu kata-kata. Wang Lin tahu makhluk ini bukan sekedar roh api. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Makhluk itu memohon untuk bermain. Tapi Wang Lin hanya terbang menjauh. Tanah bergemuruh. Sebuah tembok raksasa muncul di hadapannya mencoba menghalangi. Namun dengan teknik ilahi, Wang Lin menghilang dan muncul puluhan ribu kilometer jauhnya. Anak itu hanya bisa menatap dari batas tanah hangus. Ia meraung, memuntahkan lebih banyak asap ke bumi, dan perlahan tanah yang hitam itu mulai bergerak mengejarnya. Seolah-olah seluruh bumi membentuk naga besar yang memburu Wang Lin. Namun, kecepatan Wang Lin jauh lebih tinggi. Anak itu mengaum penuh amarah. Bola api biru di tubuhnya meledak. Bumi berputar, dan tanah hangus mulai meregang seperti garis tak berujung yang mengejar Wang Lin dalam kecepatan mengerikan. Akhirnya Wang Lin berhenti. Matanya berkilat, ia mengeluarkan pedang surgawi mengisinya dengan energi spiritual dari giok langit. Sekali ayunan satu serangan surgawi yang mengguncang langit, pedang itu melesat bagaikan cahaya suci membelah bumi. Retakan muncul menyebar lalu meledak. Bumi hangus itu hancur berantakan, tanah berterbangan ke udara, tapi dari balik kehancuran itu muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap butir tanah memancarkan aura jiwa. Wang Lin tercengang, ini bukan sekedar tanah, ini adalah kumpulan potongan jiwa. Jiwa-jiwa yang telah terjebak lalu dihancurkan, dan dikondensasikan menjadi bagian dari dunia ini. Anak itu bukan roh api. Dia adalah perwujudan dari ribuan jiwa, mungkin ratusan ribu, yang telah disatukan oleh kekuatan mengerikan dari makam Vermilion. Dan yang lebih menyeramkan, tanah itu mulai berkumpul kembali. Di kejauhan, anak itu kembali terbentuk menatap Wang Lin dengan mata gelap penuh dendam. Namun, Wang Lin tak tinggal diam. Tanpa menoleh lagi, ia terbang meninggalkan tempat itu, meninggalkan misteri anak api dan tanah jiwa yang terus memburunya di balik awan hitam dan langit retak. Dan di belakang sana dunia makam Vermilion baru saja menunjukkan sedikit dari kegilaannya. Setelah menyaksikan pemandangan mengerikan di bumi yang hangus, Wang Lin melanjutkan perjalanannya ke kedalaman makam Vermilion. Namun, pikirannya belum tenang. Dari sebutir tanah yang tampaknya tak berarti, ia menemukan nyala api biru,
sepotong jiwa dari manusia biasa yang tak pernah berkultivasi. Itu bukan sekedar kebetulan. Seluruh tanah yang ia injak ternyata terbentuk dari kumpulan jiwa fana dan tubuh anak kecil yang sebelumnya ia temui kemungkinan besar adalah gabungan dari potongan-potongan jiwa ini. Kini semuanya mulai masuk akal. Mengapa bahkan pedang surgawi pun tak mampu menghancurkan tubuh anak itu? Dengan ekspresi muram, Wang Lin mengembalikan potongan jiwa itu ke tempatnya lalu terbang menjauh menyusuri benteng luas makam yang misterius. Pemandangan di dalam makam Vermilion tampak biasa saja. Lengkap dengan gunung, sungai, dan padang rumput hijau sejauh mata memandang. Namun ada yang berbeda. Energi spiritual di sini begitu padat. Bahkan melebihi formasi pengumpulan energi dari sekte-sekte besar. 3 hari berlalu, Wang Lin melaju seperti meteor, namun belum juga menemukan ujung dari tempat ini. Anehnya, sepanjang perjalanan ia tak bertemu satupun pembudidaya. Hingga akhirnya 2 sosok muncul dari kejauhan. Seorang pria berjubah hijau dan wanita yang wajahnya sedikit tak sedap dipandang. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia menutupi tingkat kultivasinya dan menyamar sebagai pembudidaya tahap awal formasi jiwa. Kedua sosok itu mendekat dan mengajaknya bergabung. Mereka memperkenalkan diri sebagai Murong Yun dan rekannya yang tak banyak bicara. Ternyata Murong Yun cukup tahu banyak tentang makam Vermilion. Bahkan mengaku melihat langsung bagaimana para pembudidaya kuat seperti Qian Feng memasuki bagian terdalam lewat sebuah altar kuno. Wang Lin mengangguk seolah tertarik, namun pikirannya terus mengamati terutama tanda darah hitam dan simbol aneh di lengan Murong Yun. Ada sesuatu yang janggal dari orang ini. Perjalanan mereka bertiga berlanjut hingga akhirnya hari kedua. Wanita di depan menghentikan mereka. Ia mencium keberadaan seseorang di depan. Tiba-tiba sebuah pedang putih menembus langit dan melesat ke arah mereka, membawa aura dingin dan membekukan udara. Lelaki tua di atas pedang itu melarikan diri dikejar oleh petir hidup yang meliuk-liuk di langit. Ia adalah salah satu pembudidaya transformasi jiwa yang sebelumnya berada di luar makam. Namun anehnya saat petir mendekat dan melewati Murong Yun, kilat itu langsung berhenti lalu menghilang. Wang Lin menyaksikan ini dengan seksama. Ia sadar Murong Yun bukan sekedar pembudidaya biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap santainya. Bahkan petir hidup pun seolah takut padanya. Lelaki tua itu terkejut lalu menatap Wang Lin dengan penuh rasa hormat. Ia menyangka Wang Lin yang dikenalnya sebagai Cheng Niulah yang menolongnya. Meski Wang Lin menampik, benih rasa curiga mulai tumbuh di antara mereka. Wang Lin memilih untuk diam. Matanya hanya menatap Murong Yun dengan penuh makna. Ada ketegangan samar di udara. Seolah-olah semua pihak menyembunyikan niat mereka masing-masing. Murong Yun dengan senyum tipis dan gaya bicara yang sopan menawarkan pengetahuan tentang cara masuk ke bagian dalam. Tapi tentu saja ada syarat. Ia ingin jaminan agar mereka semua bisa masuk bersama. Mu Yunai yang terburu waktu dan berharap segera sampai ke tujuan menyetujui permintaan itu tanpa banyak tanya. Maka berangkatlah mereka dipandu oleh Murong Yun menuju altar yang katanya menjadi gerbang ke bagian dalam. Perjalanan melintasi dataran luas sangat memakan waktu. Meski Murong Yun berusaha secepat mungkin, kecepatannya tetap tak memuaskan Mu Yun. Karena tak sabar, sang kultivator tua itu akhirnya langsung menggendong Murong Yun dan melesat meninggalkan yang lain. Wang Lin pun mengikuti wanita jelek yang sejak awal terus bersikap misterius. Di tengah perjalanan, wanita itu memperingatkan Wang Lin untuk berhati-hati terhadap Murong Yun. Kata-kata pendek tapi penuh makna. Setelah 3 hari terbang tanpa henti, mereka akhirnya mencapai wilayah pegunungan dengan awan hitam pekat menggantung di atasnya. Aura menyeramkan menyelimuti tempat itu. Seolah ada sesuatu yang sangat salah tersembunyi di dalamnya. Murong Yun menunjukkan arah dan Mu Yun menerobos masuk ke dalam awan pekat bersama Wang Lin yang tak ketinggalan menyebar akal ilahinya untuk berjaga-jaga. Di tengah awan hitam, Wang Lin secara diam-diam memuntahkan cahaya hitam dan melepaskan sesuatu dari tas penyimpanannya. Gerakannya begitu halus dan tersembunyi. Bahkan wanita yang di bawahnya pun tidak menyadari apa yang ia lakukan. Tiba di atas pegunungan yang tersembunyi dalam kabut, mereka menemukan altar besar yang berdiri kokoh. Di tengah altar itu terdapat sebuah menara dengan anak tangga menuju puncaknya. Pada puncak menara terdapat cekungan dengan kabut hitam yang tampak terus-menerus disedot ke dalamnya. Aroma darah kering masih tercium di udara dan dari kejauhan sesekali terdengar suara jeritan menyeramkan seperti ratapan arwah yang belum tenang. Namun yang membuat Wang Lin semakin curiga, altar ini sangat berbeda dari apa yang pernah dikatakan Situnan. Lokasi dan bentuknya tidak cocok sama sekali. Mata Wang Lin langsung berubah dingin penuh kecurigaan. Mu Yunai pun memeriksa kebenaran kata-kata Murong Yun dengan teknik pencarian jiwa. Meski tubuh Murong Yun langsung melemah akibatnya, tidak ada kebohongan yang ditemukan,
maka tanpa ragu Mu Yunhai naik ke atas altar dan menghilang ke dalamnya. Wang Lin tetap waspada. Ia tak langsung mengikuti. Sebaliknya ia melemparkan mantra ke tubuh Murongyun yang tampaknya sudah pingsan. Namun yang mengejutkan, Murongyun langsung bangkit dan menghancurkan mantra itu dengan tangan kosong. Wajahnya berubah lalu tertutup kabut hitam yang mengungkapkan wujud asli. Bukan lagi pemuda tampan, melainkan sosok penuh aura gelap dan kejam. Ternyata Murongyun bukan manusia biasa. Ia hanyalah pecahan jiwa, ciptaan yang terbuat dari fragmen kesadaran, punya tujuan sendiri yang belum jelas. Wang Lin yang sudah mencium gelagat tak beres sejak awal membeberkan alasannya. Pakaian Murongyun yang terlalu tua dan simbol kuno di jubahnya semuanya petunjuk bahwa ia bukanlah bagian dari kelompok pembudidaya yang baru masuk. Namun Muryun tak tinggal diam. Ia berubah menjadi kabut hitam dan menyerang Wang Lin tanpa ragu. Namun kali ini Wang Lin sudah siap. Ia memanggil bendera 1 miliar jiwa miliknya. Dari bendera itu, puluhan jiwa utama keluar termasuk kilin emas keunguan dan sosok Li Wanfeng yang kini menjadi bagian dari kekuatan Wang Lin. Aura bendera itu mendominasi langit, menarik kembali kabut hitam yang menyerbu tubuh Murongyun, memaksanya muncul kembali dalam bentuk aslinya. Murongyun masih mencoba melawan. Ia mengubah dirinya kembali menjadi kabut dan menyerbu Wang Lin sekali lagi. Namun kali ini Wang Lin menggunakan bendera lain, bendera pembatasan. Begitu bendera itu muncul, serangkaian penghalang muncul di sekitarnya dan menjebak kabut hitam ke dalam sangkar sempit seukuran kepalan tangan. Dengan cepat dan presisi, Wang Lin telah menyegel Murongyun sepenuhnya. Sosok misterius itu kini hanya gumpalan energi gelap yang tak berdaya terperangkap dalam pembatasan ketat milik Wang Lin di dalam kegelapan abadi makam Vermilion. Satu demi satu rahasia mulai terungkap. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan para kultivator akan bentuk kehidupan aneh yang mereka hadapi, yaitu makhluk-makhluk yang tidak benar-benar hidup tapi juga tak bisa benar-benar mati. Mereka terbentuk dari potongan jiwa, bagian-bagian kecil dari para pembudidaya yang telah tiada atau mungkin masih hidup. Satu-satunya cara untuk mengakhiri mereka secara permanen hanyalah dengan menunggu. Menunggu hingga pemilik potongan jiwa itu mati secara alami. Sayangnya, siapa yang punya kemewahan waktu di tempat seperti ini? Beberapa kultivator mencoba membunuh makhluk-makhluk ini, tapi sia-sia. Setiap kali mereka dihancurkan, potongan jiwa baru akan dikumpulkan dan membentuk makhluk itu kembali. Seolah-olah kematian hanyalah jeda, bukan akhir. Namun, tidak semua orang memilih untuk menahan diri. Di antara mereka, Qian Feng adalah yang paling nekat. Setelah menghindari berbagai jebakan dan berhasil menembus altar asli, dia masuk lebih dalam kebagian dalam makam Vermilion, tempat yang bakal lebih berbahaya, penuh dengan entitas yang lebih kuat dan misteri yang lebih kelam. Di luar sebuah gua yang tampak sepi, Qian Feng duduk diam menanti. Wajahnya suram. Dia telah menghancurkan puluhan makhluk jiwa berharap salah satunya adalah potongan jiwanya sendiri. Jalan satu-satunya untuk keluar hidup-hidup dari tempat ini. Tapi sejauh ini hanya kehambaan yang ia dapatkan. Keputusasaan mulai menghantuinya. Setiap hari yang berlalu adalah ancaman nyata bagi hidupnya. Dengan satu labu hitam, ia memanggil Hongdi. Wanita cantik yang dulu penuh keanggunan, namun kini hanya bayangan kosong dari masa lalunya. Ia menyuruhnya memancing makhluk dari dalam gua. Tak lama kemudian, tanah bergetar hebat. Dari dalam kegelapan gua, raksasa hitam setinggi 100 kaki muncul. Tubuhnya memancarkan asap pekat. Tanpa ragu, Qian Feng menyerang dengan kekuatan spiritualnya yang paling murni. Bola cahaya emas meledak dan menghancurkan makhluk itu menjadi debu jiwa. Tapi tetap saja itu bukan bagian dari jiwanya. Sementara itu, Wang Lin telah menemukan pendekatannya sendiri. Tak seperti Qian Feng, dia memilih jalan logika dan ketelitian. Dia menyegel makhluk-makhluk ini dengan larangan demi larangan memenjarakan mereka bersama potongan jiwa mereka sendiri. Jika pemilik jiwa itu mati, maka makhluk itu akan lenyap juga. Strategi ini tak bisa membunuh secara langsung, tapi bisa mengunci mereka dalam waktu. Dan waktu dalam dunia kultivasi adalah senjata yang paling kejam. Salah satu yang ia segel adalah Murongyun. Makhluk itu panik. Ia sadar jika Wang Lin benar maka itu berarti akhir baginya. Dalam ketakutannya ia membuka rahasia yang besar bahwa di kedalaman makam Vermilion tersembunyi raja dari semua bentuk kehidupan. Hanya makhluk ini yang bisa memilih dan mengambil potongan jiwa dari kristal planet itu. Jika Wang Lin ingin menemukan bagian jiwanya, ia harus mencarinya di dasar sebuah jurang. Di timur yang dikelilingi oleh 9 gunung dan diselimuti kabut putih. Wang Lin menyimpan informasi itu, menyegel Murongyun dalam-dalam ke tanah dan kembali melanjutkan perjalanannya.
Namun perjalanan menuju tujuan selalu dipenuhi ujian. Saat Wang Lin mencapai sebuah lembah yang tenang, ia menemukan altar lain yang serupa dengan sebelumnya. Tapi kali ini sesuatu atau seseorang menunggunya di sana. Duduk dengan anggun di sisi altar adalah seorang wanita yang kecantikannya bagaikan ilusi. Tatapan matanya menembus waktu dan kenangan. Wang Lin membeku. Ia mengenal wanita ini yaitu Liu Mai. Hal itu membuat Wang Lin tatapannya dingin dan tajam seperti mata pedang. Ia tak datang untuk mengenang masa lalu atau menyambut pertemuan lama. Ia datang untuk sebuah tujuan. Di samping altar, tatapan Wang Lin terkunci pada satu titik. Tanpa basa-basi, ia meminta Liu Mai untuk menyingkir. Tapi wanita itu tak bergeming. Liu Mai dengan mata yang menunjukkan sedikit kelembutan menanyakan sesuatu yang menggugah. Namun, Wang Lin tak tersentuh. Ia tetap dingin, tegas, dan tak memberikan ruang untuk emosi. Di balik kelembutan Liu Mai tersembunyi intensitas yang sama kuatnya. Angin berhembus kencang, rambut Liu Mai terangkat menciptakan pemandangan yang nyaris seperti lukisan. Namun, keindahan itu hanya lapisan luar. Di dalamnya tersembunyi ambisi dan hasrat. Liu Mai sang kultivator tahap pertengahan transformasi jiwa tidak akan membiarkan Wang Lin lewat begitu saja. Dia menginginkan sesuatu yaitu domain milik Wang Lin yang dianggapnya sebagai kepingan terakhir untuk menyempurnakan domain pribadinya yaitu 1000 ilusi kejam. Meiji memiliki teknik penggoda yang ternyata. Sebuah pedang surgawi muncul di tangannya. Dalam sekejap energi spiritual langit meledak dari tubuhnya mengalir deras ke pedang dan duar. Sebuah tebasan yang bisa membelah langit meluncur ke arah Liu Mai. Liu Mai tak tinggal diam. Sebuah bayangan merak muncul di hadapannya. Mata burung itu bersinar hijau menyilaukan dan bulu-bulunya membentuk perisai yang mampu menahan energi pedang. Ledakan dahsyat pun terjadi menciptakan gelombang kejut yang mengguncang lembah. Meski kekuatan Wang Lin luar biasa, Liu Mai tetap tenang. Ia mengungkapkan bahwa keduanya sama-sama menapaki jalur yang kejam dalam memahami Dao. Wang Lin dengan siklus hidup dan mati. Dan Liu Mai dengan ribuan ilusi emosional. Wang Lin tahu bahwa ia tak bisa membuang waktu. Dia mengibaskan bendera pembatasan. Ribuan simbol dan segel kuno menyebar di udara menyelimuti seluruh lembah dengan kekuatan yang bisa membelenggu apapun. Namun Liu Mai tak mundur. Ia justru menantang Wang Lin untuk bertarung untuk membuktikan kekuatan dan keyakinan mereka masing-masing. Wang Lin mengangkat tombak hitam dari kumpulan pembatasan. Petir ungu mengalir di sepanjang tubuh tombak. Aura purba menyelimuti senjata itu. Tanpa ragu, Wang Lin melompat menerjang ke udara seperti naga yang menyelam ke laut. Tombak itu menembus angin dengan kecepatan luar biasa menciptakan ledakan sonik yang mengguncang udara. Liu Mai memanggil kembali meraknya. Kali ini burung itu terbuka sepenuhnya memperlihatkan keindahan sekaligus kekuatan ilusi yang tak terbayangkan. Satu persatu bulu ekor merak memancarkan cahaya. Menciptakan medan energi yang bahkan bisa menghentikan langkah Wang Lin. Tombaknya hancur, meraknya terluka. Tapi keduanya belum selesai. Wang Lin tahu bahwa ini bukan pertarungan biasa. Ia mengangkat bendera panjang 30 kaki, bendera jiwa yang diberikan oleh Dutian. Namun sebelum digunakan, Liu Mai memperingatkan jika Wang Lin menggunakannya, altar akan dihancurkan dan perjalanannya akan tertunda. Dan itulah spoiler Renegade Immortal episode 98. Silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, share and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar jadi orang pertama yang menyaksikan video ini. Terima kasih.